seru sih, tapi lihat juga deh. Tapi uang aku sisa segini, cukup nggak ya? Gimana nanti deh. Ya apa ya? Ini lucu deh. Tapi aku belum terlalu butuh sih. Tapi shape-nya lucu. Yang ini kali ya. Bagus sih kayaknya. Yeay. Aku deh, siapa yang di sini ngerasa uang bulanan itu kayak sulap? Datang banyak, tapi tiba-tiba hilang gitu aja. Apalagi buat kita nih mahasiswa, gak bisa nahan yang namanya self reward, nongkrong, atau pengen jalan-jalan ke tempat yang baru. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas gimana sih caranya mengelola keuangan agar aman sentosa sampai akhir bulan. Kita bakal ngulik cara tradisional kayak yang diajarin nenek moyang sampai memanfaatkan teknologi. Beli mobil, Mobil apa? Civic Turbo kayaknya. Kenapa mau beli Civic Turbo? Kebetulan ada budget 7M. Karena Ada Civic beli yang 2M, 3M kan tayang uangnya sisa 3M nanti. Mau Civic Turbo harganya berapa? Ya paling under 1M. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman kan buat apa lagi sih, kayak udah ada mobil dan kondisi mobilnya masih bagus, buat apa gitu. Jadi kalau barang tuh kalau selagi masih bisa dipakai ya pakai aja dulu, kecuali kalau udah bener-bener rusak banget gitu baru beli mobil yang lain. Kita kalau ngejar gengsi nggak akan ada habisnya, bener nggak? Ya benar. Ya utamain kebutuhan sih daripada keinginan, balik lagi ke situ. Gak salah kok pengen nikmatin hidup, tapi kalau gak diatur, bisa-bisa kita sendiri yang repot di akhir bulan. Nah, penting banget buat kita sebagai mahasiswa punya skill manajemen keuangan yang baik. Apalagi kita masih mengandalkan kiriman dari orang tua. Emang kenapa sih kita mesti repot-repot ngatur uang? Yang pertama dan yang paling penting adalah biar kita bisa mengatur skala prioritas keuangan kita. Dengan skala prioritas, kita bakal tahu nih mana yang benar-benar kebutuhan untuk sehari-hari dan kuliah dan mana yang cuman keinginan sesaat. Yang kedua, di era yang serba digital ini ada banyak loh berbagai macam aplikasi yang membantu untuk mengelola keuangan. Namanya juga hidup, pasti ada aja tantangannya. Tiba-tiba harus beli seragam praktik atau buku yang harganya tuh lumayan banget. Belum lagi kalau beras sama skincare habis. Waduh. Jangan khawatir, ada beberapa cara yang bisa kita coba buat ngadepin situasi tersebut. Yang pertama, cara klasik dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Misalnya, jika kamu beli beras ataupun isi token, catat aja ya, karena hal tersebut akan membantu kita dan menjadi sadar ternyata uang tersebut telah digunakan untuk beberapa keperluan. Yang kedua, coba deh pakai metode 50, 30, dan 20. 50% dari uang bulananmu alokasikan untuk kebutuhan pokok seperti kos, listrik, makan, dan transportasi. 30% untuk keinginan seperti nongkrong, beli skincare, dan self reward lainnya. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan. Sisanya yang 20% wajib untuk tabungan kamu. Nah, buat yang pengen lebih praktis dan datanya lebih akurat, manfaatin aplikasi pengelola keuangan. Biasanya kita bisa atur budget per kategori, lihat laporan pengeluaran bulanan, bahkan ada yang bisa ngingetin kalau kita udah mau over budget. Gimana kalau ada kebutuhan mendadak? Usahakan punya dana darurat ya, meskipun sedikit, tapi setidaknya tertutupi. Dan kalau ada keinginan dan kebutuhan yang datang berbarengan, coba kerucutkan kembali skala prioritasnya. Gimana guys, udah dapat pencerahan kan? Intinya, baik metode lama maupun modern, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting kita konsisten dan disiplin dalam mengelola keuangan. Ingat, masa depan keuangan kita ada di tangan kita sendiri.